Masih pagi hari, ketika sepeda motor yang dikendarai wanita muda ini melaju, menembus kabut, melewati penjagaan petugas di pos pamtas pengamanan perbatasan. Hari ini adalah jadwal bulanan Posyandu di Dusun Bukit Keramat, Desa Bambangan, Sebatik Barat. Dan ia tak boleh telat. Banyak warga dusun menunggu kehadirannya. Karena lokasi dusun jauh dari kota dan juga fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, maka Posyandu menjadi satu-satunya layanan kesehatan yang sangat dinantikan. Dusun Bukit Keramat berada di perbatasan negara di Pulau Sebatik. Pemukiman di tengah hutan ini dihuni warga pendatang dari Nusa Tenggara Timur sejak 25 tahun yang lalu. Dan kini mereka tengah menantikan kehadiran wanita muda ini, Bidan Novi. Sebelum kegiatan Posyandu dimulai, Bidan Novi menyempatkan untuk menyapa warga setempat, seraya menanyakan kabar dan kondisi kesehatan bayi dan balita di sana. Di Posyandu Delima, Bidan Novi dibantu oleh para kader melayani warga. Tetapi tidak semua layanan bisa dilakukan oleh para kader. Peran Bidan Novi masih sangat dibutuhkan oleh warga. Bagus aja kemarin 7,2. Kegiatan Posyandu di Bukit Keramat sejatinya diikuti pula oleh para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perkebunan sawit milik Malaysia. Posyandu Delima Bukit Keramat merupakan salah satu posyandu yang berada dekat dengan area perbatasan negara. Namun kali ini, Bidan Novi tidak bertemu dengan mereka. Kalau untuk antusiasnya warga-warga perbatasan itu antusias sekali jika ada posyandu. Tapi selama pandemi ini kan mereka terbatas juga terbatas. Mereka di situ selalu dijaga sama polisi tentara selama pandemi ini. Jadi mereka susah. Jadi biasa setiap posyandu itu bisa dihitung lah warga yang perbatasan di Malaysia itu yang datang bawa anaknya untuk posyandu. Biasa banyak sekali. Mereka antusias sekali kalau ada posyandu. Entah ibu ambilnya atau bayi balitanya yang bawa banyak, lumayan banyak. Layanan kesehatan Posyandu semakin lengkap dengan kehadiran para tenaga kesehatan dari Puskesmas Setabu yang melakukan pemeriksaan rutin seperti menimbang berat badan bayi, mengukur tinggi badan, serta memberikan vaksin kepada para bayi dan balita. Termasuk melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil. Mereka juga membagikan makanan penunjang bagi para balita di kampung ini. Para ibu di Bukit Keramat merasa sangat terbantu dengan keberadaan Posyandu Delima. Dengan sukarela, mereka membayar iuran sekedarnya untuk kegiatan rutin Posyandu. Kami sangat bersyukur Pak karena berdiri di sini supaya masyarakat kami, anak-anak kami itu kami boleh periksa di sini Pak supaya mereka itu terasa sehat. Makanan kami atur makanan dorang anak-anak itu supaya tetap penimbangannya itu tetap naik. Dan kami himbau kalau sakit langsung bawa pergi berobat di rumah sakit Pak. Pasal kondisi kami ini Pak jauh sekali. Nah, jadi kami himbau masyarakat kami siapa saja yang sakit harus pergi di rumah sakit, tidak boleh tahan-tahan di sini. Tidak ada yang pernah tahu kapan datangnya ajal. Tapi warga Bukit Keramat yakin dengan menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan
sebagai sebuah kewajiban, maka akan menjauhkan diri dari segala penyakit. Ini saya mau minta izin untuk masuk. Mengabdi di daerah terluar perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi pengalaman tak ternilai bagi bidan Novi. Petugas Pamtas di wilayah kerjanya pun bahkan familiar dengan dirinya yang kerap memberikan layanan kesehatan hingga ke area perbatasan negara untuk melayani para TKI yang tinggal di Kem Sawit dan bekerja di sana. Dengan alasan kemanusiaan, petugas pun mengizinkan bidan Novi untuk menjalankan tugasnya. Meski itu sangat beresiko bagi bidan Novi maupun TKI yang ingin memeriksakan kesehatannya. Ketiadaan fasilitas kesehatan di Kem Sawit membuat para TKI harus melintasi garis sempadan batas dua negara untuk menuju puskesmas pembantu yang ada di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat. Namun, jika sangat diperlukan, bidan Novi bisa menjemput para TKI, khususnya ibu hamil, bayi maupun balita yang mengalami kejadian gawat darurat dan membutuhkan tindakan medis segera. Waalaikumsalam. Nantinya, para TKI ini akan dibawa ke puskesmas pembantu. Tapi tak jarang pula, bidan Novi melakukan pertolongan pertama di sekitar lokasi garis sempadan perbatasan. Ibu, tensinya bagus aja ya. Tekanan darahnya batas normal ya. Kalau di sana di daerah Kem sana, mereka tidak punya fasilitas kesehatan. Mereka cuma tergantung sama ke Bambangan aja, ke puskesmas pembantu Bambangan aja. Mereka selalu berobat ke sini. Tapi kendalanya mereka sana kalau hujan deras itu mereka susah untuk tembus keluar karena jalanannya itu becek dan berlubang-lubang. Jadi mungkin kendalanya situ aja, apalagi kalau seperti ada penjagaan ketat di sana, ada polisi Malaysia atau tentara Malaysia yang sedang penjagaan di sana, mereka susah untuk keluar. Sedang itu mereka keluar cuma sembunyi-sembunyi saja. Sempat tinggal di kota untuk melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan serta bekerja di sana, tak lantas membuat bidan Novi melupakan tanah kelahirannya. Apalagi saat ia teringat akan minimnya layanan kesehatan di desanya, khususnya di perkebunan sawit Malaysia yang banyak dihuni oleh warga Indonesia sebagai tenaga kerja. Sudah 3 tahun, bidan Novi memutuskan untuk pulang menjadi nakes, tenaga kesehatan di kampung halamannya. Kini, bidan Novi berstatus sebagai tenaga honorer pemerintah Kabupaten Nunukan yang bertugas di Pustul, Puskesmas Pembantu Desa Bambangan, Sebatik Barat. Meski berpenghasilan di bawah upah minimum dan area kerja yang sangat luas, serta medan jalan dan resiko yang berbeda-beda, tidak membuat semangat bidan Novi surut untuk terus bekerja setulus hati, melayani masyarakat di tengah keterbatasan, termasuk
keterbatasan pada peralatan medis yang ada di tempat kerjanya. Untuk perlengkapan medis itu yang kurang di sini tidak ada oksigen ya. Jadi kalau ada pasien gawat-gawat atau gawat darurat itu kita rujuk ke puskesmas Setabu, puskesmas induknya. Jadi di sana lebih lengkap lagi oksigen. Kalau kita di Pustu itu nggak punya oksigen sama sekali. Terus di sini juga kendalanya di sini karena Pustu Bambangan sama puskesmas Setabu itu agak jauh jaraknya. Jadi kalau kita butuh, maksudnya ada pasien gawat darurat itu tunggu lagi ambulans jemput kita di Pustu atau di tempat pasien tersebut, itu agak lumayan jauh dan membutuhkan waktu yang agak lama. Tugas utama Bidan Novi tak hanya memeriksa kesehatan ibu hamil dan menangani proses persalinan, tetapi Bidan Novi juga dituntut agar bisa bersinergi dengan kader Posyandu sebagai perpanjangan tangan puskesmas. Kasih Bu ya, Assalamualaikum. Wilayah kerja Bidan Novi tak hanya di bagian daratan, tepat di batas negara di pulau ini. Daerah pesisir juga menjadi lokus kegiatan dalam pelayanan kesehatan, termasuk edukasi germas, gerakan masyarakat hidup sehat, dan juga tumbuh kembang anak. Di Pulau Sebatik, terdapat beberapa titik kampung nelayan. Tak hanya berprofesi sebagai nelayan tangkap, warga di kampung ini juga berprofesi sebagai petani rumput laut. Pemukiman padat penduduk ini menjadi perhatian khusus Bidan Novi, karena masyarakat kampung nelayan masih minim akan pengetahuan dan kesadaran terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai nakes yang bertugas di Puskesmas Pembantu Desa Bambangan, Bidan Novi juga harus tetap memberi laporan dan berkoordinasi dengan Puskesmas Induk Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat. Kondisi Puskesmas Setabu cukup representatif setelah direnovasi 2 tahun yang lalu. Poliklinik yang tersedia cukup lengkap untuk melayani masyarakat, termasuk juga tersedianya unit gawat darurat dan layanan rawat inap 24 jam. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Puskesmas Setabu tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun demikian, jumlah tenaga kesehatan, terutama dokter yang ada di puskesmas ini masih sangat kurang untuk melayani masyarakat Sebatik Barat. Secara umum sebenarnya dengan wilayah kerja kami yang sangat luas ya, dan juga puskesmas, UGD dan juga Ponet ya, persalinan 24 jam, kita sangat kurang dari segi tenaga medis, baik itu dokter, perawat dan juga bidan yang bekerja ya. Adapun juga terkait dengan fasilitas kesehatannya juga masih sangat minim. Misal kita kadang itu kesulitan untuk ketersediaan dari oksigen. Karena untuk oksigen sendiri kita harus mengambil ke kabupaten, yang dimana kabupatennya kita harus menyeberang pulau. Beberapa kali mendapatkan kasus ya, ibu bersalin yang dimana mereka itu bersalinnya dengan pendarahan. Kenapa? Karena aksesnya yang sangat jauh ya, sehingga kemudian ada yang lahir di ambulan ya, ada yang lahir di ambulan, dan ketika sampai di puskesmas dalam posisi perlu penanganan lebih lanjut. Nah itu sih tantangan yang seringkali dihadapi ya oleh Bidan Novi ya, karena memang kita tahu beberapa ibu hamil
di daerah sana itu berada di kawasan Malaysia. Sehingga ketika dia akan melahirkan ke puskesmas gitu ya, mereka kadang terkendala oleh izin untuk bisa melewati pos perbatasan Malaysia ataupun juga akses jalan gitu yang kadang ketika hujan sangat sulit untuk mereka keluar dari wilayah mereka, rumah mereka untuk bisa sampai ke puskesmas Setabu yang jaraknya bisa sampai 1,5 jam bisa sampai ke sini. Secara periodik, Bidan Novi menyampaikan berbagai permasalahan menyangkut kelengkapan peralatan medis dengan pimpinan Puskesmas Setabu, termasuk pelayanan kesehatan serta pendataan TKI, khususnya para ibu hamil, bayi dan balita yang berada di perkebunan sawit Malaysia. Pulau Sebatik, pulau kecil di Indonesia yang sangat unik. Unik karena dimiliki oleh dua negara, Indonesia dan Malaysia. Pada bagian utara pulau, masuk dalam wilayah negara bagian Sabah, Malaysia. Dan bagian selatan, masuk dalam wilayah Indonesia, yakni Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau Sebatik menjanjikan kehidupan bagi warga, baik sumber daya perikanan kelautan yang melimpah maupun sumber daya pertanian dan perkebunan. Letak geografisnya yang sangat dekat dengan Malaysia juga menjadi alasan warga dari beberapa daerah di sekitar Pulau Kalimantan untuk merantau ke Pulau Sebatik. Mereka sebagian besar mencoba peruntungan, baik menjadi pedagang lintas negara ataupun juga tenaga kerja Indonesia. Karena berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia, wajar jika di pulau ini masih banyak jalur tikus yang merupakan jalan tembus tradisional warga. Dahulu, jalur ini digunakan warga Indonesia di Sebatik untuk melakukan transaksi jual beli hasil pertanian dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Distribusi produk dalam negeri kala itu sangat terbatas, berbanding terbalik dengan keberadaan produk Malaysia yang mudah didapatkan. Namun kini, seiring dengan perbaikan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya, masyarakat Indonesia di Pulau Sebatik secara bertahap mengurangi ketergantungan dengan produk negara tetangga. Penjagaan batas-batas negara pun diperketat, termasuk pada jalur tikus untuk meminimalisir berbagai kegiatan ilegal, mulai dari perlintasan orang, sembako, hingga hal-hal yang berbahaya. Begitu pula dalam hal layanan kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan menjadi perhatian besar pemerintah. Selain ketersediaan fasilitas kesehatan, pulau terdepan dan terluar ini juga membutuhkan tenaga kesehatan yang tangguh dan berjiwa sosial yang sangat tinggi. Karena warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tersebar hingga ke wilayah Malaysia. Ini kita dalam segi kesehatan, apalagi kita ini tenaga kesehatan itu kita tidak memandang status dia warga apa, warga Malaysia, warga Indonesia, kita tidak memandang. Selagi dia ingin memeriksakan kesehatannya, kita tetap layani, kita tidak memandang dia warga. Apalagi di sana mereka tinggal memang di bagian perbatasan Malaysia, tapi mereka tetap warga Indonesia. Cuma mereka kerjanya cari rezekinya di sana. Kalau untuk warga Malaysia mereka nggak ke sini, mereka karena mungkin surat-suratnya mereka bagus kan. Kalau kita warga Indonesianya kan yang orang-orang camp kan mereka kasihan nggak punya surat, jadi mungkin amannya mereka periksanya ke Indonesia sendiri daripada ke sana. Kedepannya sih untuk semua warga
kecuali terutama untuk seperti ibu-ibu hamil, rajinlah periksa ke fasilitas kesehatan karena kesehatan itu penting untuk kita semua. Terus ke depannya untuk seperti pemerintah untuk memperhatikan jalan-jalan yang agak rusak, apalagi menuju ke posyandu, jalanan-jalanan akses ke untuk mempermudahkan aja sih, untuk mempermudahkan semua masyarakat untuk berobat begitu. Bidan Novi, salah satu nakes, tenaga kesehatan yang menjadi kepercayaan para ibu-ibu, berani berdiri hingga garis sempadan negara ini. Bidan Novi siaga dan siap melayani kesehatan ibu hamil, bayi dan balita. Karena baginya, melayani kesehatan tidak memandang suku dan agama, tidak pula memandang ia berada di wilayah mana.